Kembali lagi di Kauza Web ID. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita sebelumnya tentang Ruby on Rails. Di sini kita sudah punya folder daripada aplikasi Ruby on Rails kita. Ini adalah susunan foldernya dan semua setting daripada games yang kita perlukan ada di game file ini. Kita bisa merubah ini ataupun menambahkan ataupun mengurangi nanti ketika kita ingin membutuhkan suatu game baru di Ruby on Rails. Kita bisa menuju ke Ruby Games. Di sana banyak sekali dependensi Ruby Games yang bisa kita install di aplikasi Ruby on Rails kita. Oke, ini adalah susunan daripada folder dan file-file di Ruby on Rails. Tentunya dengan konsep MVC, dia menyediakan controller, model, dan view. Dan untuk default daripada Ruby on Rails ini menggunakan database SQLite nih, dengan SQLite. Di sini kita bisa lihat defaultnya adalah SQLite 3. Seperti di games tadi juga kita bisa lihat bahwasanya gamesnya menggunakan SQLite 3. Dan kita akan coba di video tutorial kali ini untuk membuat sebuah aplikasi create, update, dan delete dengan menggunakan generate scaffold yang disediakan oleh Rails. Kita menuju ke command prompt kita. Kemudian kita menuju ke folder aplikasi kita yaitu di Ruby on Rails. Ruby on Rails cd Ruby on Rails. Oke, setelah kita menuju ke aplikasi folder aplikasi kita akan tuliskan daripada command line scaffold yaitu Rails. Bisa generate, bisa G saja, kemudian perintah scaffold. Misalkan kita akan buat aplikasi tentang list siswa dalam sekolah, misalkan nama tabelnya adalah siswa. Ini kita akan menggunakan tabel dengan tipe plural nantinya. Jadi ketika kita tulis siswa nanti akan di generate oleh Ruby dengan dengan control siswas dan lain sebagainya, nanti akan dibuat oleh Ruby on Rails. Kemudian kolomnya saya buat misalkan nama dengan tipe data string, kemudian kelas dengan tipe data string juga. Seperti ini, saya enter. Oke, kita akan dibuatkan beberapa file dan folder susunan daripada aplikasi create daripada siswa itu sendiri. Kita bisa lihat di sini banyak sekali kita dibuatkan file yang kita telusuri. Di add set kita dibuatkan JavaScript siswa Scafy, style sheetnya di siswa SCSS, kemudian kontrolnya juga kita dibuatkan siswa controller, kemudian helper, kemudian juga model, siswa model, dan di view kita dibuatkan folder siswas dengan bermacam-macam HTML view-nya, dari mulai list siswa, kemudian edit siswa, update siswa, kemudian juga delete siswa. Di DB kita dibuatkan sebuah migrasi untuk membuat tabel siswa yang akan dieksekusi dalam bentuk SQLite 3. Kita akan bisa melihatnya nanti ketika kita sudah migrate database ini. Kemudian juga ada di routes kita dibuatkan resource siswas, yang ini akan memberikan beberapa macam parameter request daripada route-nya sendiri. Ada get-nya, ada update-nya, ada put-nya, ada delete-nya, dan ada yang lain dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat di aplikasinya. Oke, kemudian kita bisa migrate daripada database kita dengan perintah rect db migrate. Nah, ketika kita sudah selesai memigrasi dari database kita akan dibuatkan file di sini di DB dengan nama development SQLite 3 seperti di konfigurasi kita. Nah, di sini dibuatkan development SQLite 3.
Oke, apa saja isi tabel tersebut itu bisa kita lihat daripada susunan ini kolomnya. Sebelum kita migrate sebenarnya kita bisa mengedit lagi kalau misalkan kita ada kekurangan, misalkan mau menambahkan kolom alamat dan sebagainya, itu bisa diletakkan di sini dengan tipe data yang sudah disepakati atau dibuat di sini. Oke, untuk membuka database kita bisa menggunakan salah satu software dari SQLite Studio. Kita bisa download di Studio PL. Di sini kita sudah punya SQLite Studio. Kita bisa buka tabel siswa, database siswa di sini. Masih kosong. Kemudian kita bisa jalankan ya aplikasi kita dengan perintah rel server atau rel s. Oke, kita bisa akses di localhost dengan port 3000, localhost port 3000. Seperti ini. Rails kita sudah terinstall tentunya di folder Ruby on Rails dan menggunakan database SQLite 3. Kita bisa akses daripada CRUD siswa kita di siswa. Oke, ada error di sini di line 5, reset. Di sini adalah bagaimana Ruby on Rails memparsing data dalam bentuk JavaScript nantinya. Dan sepertinya di Windows tidak compatible dengan game Coffee Rails, maka kita akan bisa ganti ini dengan games lain. Kita cari di game Ruby game. Di Ruby Games kita cari, kita pakai Coffee Source versi sebelumnya. Saya pakai versi 18 saja, coba versi 18 nih, kita copy ke game file kita. Kita buat 18 saja. Oke, kemudian kita keluar dulu dari server, kemudian kita install, bundle install games kita. Ya, CoffeeScript 1.8 sudah kita install. Coba kita jalankan file server kita. Ternyata dia meminta untuk mengupdate. Kita bisa gunakan bundle update. Kita update namanya adalah CoffeeScript nya, CoffeeScript source. Oke, sudah berhasil. Coba kita jalankan servernya, apakah bisa. Oke, sudah bisa. Coba kita ke localhost port 3000/syswas. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba CRUD kita tambahkan siswa, misalkan Sule, misalnya kelasnya kelas 10A. Siswa Sule berhasil dibuat. Kita misalkan tambahkan lagi Andre, misalkan kelas 11B, siswa berhasil dibuat. Kemudian kalau kita edit, misalkan Andre kita ganti menjadi misalkan Parto. Oke, update, berhasil juga. Kita akan coba untuk menghapusnya. Oke, berhasil dihapus. Jadi kita sudah bisa menggunakan CRUD daripada syswas ini dengan sempurna. Kita bisa lihat susunan daripada tabel, database ataupun file yang dibuatkan oleh scaffold tadi. Diantaranya tentunya yang pertama kali diakses adalah di file config di routes ini.
rods, siswa akan memberikan perintah kepada controller. Ketika controller dalam aksi default index, dia akan menuju ke siswa all, itu ada di view di mana siswa indeks HTML ini. Di sini ada siswa, tabel siswa memanggil daripada model siswa, kemudian meletakkan kolom nama dan kelas, dan juga membuat link daripada detail, edit, dan delete yang masing-masing dilinkkan ke part masing-masing daripada siswa itu sendiri dari rods tadi. Kita bisa melihat controls lagi ketika siswa baru diklik, new siswa diklik, maka dia akan menuju ke controller new. Kemudian dia akan menuju form daripada HTML ini, kemudian dia menuliskan nama dan kelas, kemudian dibuatkan ke form, dilanjutkan ke form create, di mana di sini akan dibuatkan nama dan kelas di database yang ada. Kita bisa lihat database yang sudah dibuat di MySQL dengan SQLite Studio. Tentunya di siswa kita bisa lihat datanya. Ini ada data Sule, karena satu data tadi sudah kita delete, maka tinggal satu data ini. Oke, begitu saja untuk scaffold daripada CRUD di Ruby on Rails. Kita akan coba nanti untuk membuat sebuah CRUD dengan versi manual ataupun versi menggunakan pembuat dengan manual, yang artinya kita harus membuat controller, kemudian model, dan view-nya sendiri-sendiri tanpa menggunakan generator. Kita lanjutkan di video tutorial selanjutnya.